Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nukri Ramadhani, NIM 200510606080 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah telaah kurikulum dan perencanaan pembelajaran penjas orkes. Materi pertama, perbandingan sistem penjas dan olahraga Indonesia dan Jepang. Bab 1, sistem penjas di dunia. Survei pendidikan jasmani 1 dunia. Ketiga ini memiliki asal-usulnya dalam panggilan sesi sidang CIGEPS dari tanggal 8 sampai 9 Juni 2009 dan tanggal 7 sampai 8 Juni 2011 dari negara-negara anggota untuk pengembangan indikator untuk pendidikan jasmani berkualitas di sekolah-sekolah. Proyek bersama UNESCO dan NWCPEA ini terdiri dari survei pendidikan jasmani seluruh dunia untuk menginformasikan pengembangan indikator tolak ukur pendidikan jasmani berkualitas. Proyek ini sejalan dengan minat CIGEPS untuk memperbaiki kebijakan dan pengiriman pendidikan jasmani di seluruh dunia. Diterjemahkan ke dalam UNESCO yang digunakan secara resmi beberapa bahasa lain yang mencari data kuantitatif dan kualitatif serta informasi yang berasal dari internasional saat ini dan saat ini. Studi-studi terkait pendidikan jasmani regional dan nasional. Survei ini didukung oleh tinjauan literatur komprehensif yang menarik dan berbagai sumber primer dan sekunder. Peluncuran survei dunia ketiga tentang situasi pendidikan jasmani dalam sistem pendidikan membentuk fase pertama dari proyek. Temuan-temuan yang disajikan dalam laporan ini pada dasarnya mencerminkan daerah-daerah tematik vokal dari survei dunia ketiga. Dalam bab 2, sistem penjas dan olahraga di Indonesia. A. Sistem penjas di Indonesia. 1. Bagian sejarah penjas di Indonesia. Ada A. Zaman sekarang. B. Zaman penjajahan Belanda. C. Zaman penjajahan Jepang. D. Zaman kemerdekaan 1945 sampai 1950. E. Masa tahun 1951 sampai 1950-an. Bagian 2. Pelaksanaan penjas di Indonesia. Penjas di Indonesia merupakan sebuah konsep yang universal berdasarkan pengertian penjas seperti yang telah diungkap sebelumnya. Penjas ditekankan pada kesehatan dan kebugaran jasmani, rekreasi dan peningkatan kualitas hidup manusia. Bagian 3. Strategis pembelajaran penjas di Indonesia. Penyampaian materi pelajaran penjas umumnya masih menggunakan pendekatan tradisional. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya guru penjas yang dalam menyampaikan materi dalam satu arah. Hal ini disebabkan karena proses pembelajaran yang lebih menarik pada pemberian instruksi dari guru dalam melakukan suatu tugas gerak. Kebiasaan siswa hanya sekedar meniru dan melaksanakan setiap instruksi dari guru dalam melakukan suatu gerak pada akhirnya melekat erat pada siswa secara umum. Bagian 4. Pemilihan bahan ajar penjas di Indonesia. Banyaknya aktivitas dalam proses pembelajaran penjas mengharuskan guru untuk memilih aktivitas yang paling cocok bagi siswanya. Bagian 5. Alokasi waktu pelaksanaan penjas di Indonesia. Untuk meningkatkan kebugaran jasmani seseorang, tentulah tidak melalui proses yang instan, tetapi memerlukan suatu proses dan waktu yang relatif cukup lama. Bagian 6. Sistem penilaian dan evaluasi penjas Indonesia. Model evaluasi yang banyak dilakukan oleh guru-guru penjas di Indonesia pada umumnya cenderung menggunakan model kuantitatif dan kompetitif, seperti dalam keterampilan motorik. Bagian B. Sistem olahraga di Indonesia. Sistem olahragaan nasional diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Olahraga Nasional, bahwa setiap warga negara mempunyai hak sama untuk 1. Melakukan kegiatan olahraga, memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga, memilih dan mengikuti jenis cabur yang sesuai bakat dan minat, memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan. 2. Menjadi pelaku olahraga, pengembangan industri olahraga. 3. Warga negara memiliki
kelainan fisik dan atau mental mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dan kegiatan olahraga khusus. Bab 3. Sistem penjas dan olahraga di Jepang. Sistem penjas di Jepang. Bagian 1. Sejarah penjas di Jepang. Jepang adalah bangsa yang besar penduduknya, terdiri dari 4 pulau besar dan banyak pulau kecil. Walaupun kontak dengan barat telah dibuat sejak awal tahun 1542 dan beberapa hubungan dagang telah diselenggarakan. 1. Pemerintah feodal yang menekan muncul pada abad ke-17 dan berlangsung kira-kira 250 tahun sampai tahun 1862. Bagian 2. Pelaksanaan penjas di Jepang. Penjas di Jepang penekanannya diletakkan pada peningkatan kesehatan, kepribadian, keterampilan gerak, dan ketajaman sosial melalui seleksi yang bijaksana terhadap aktivitas dan metode dalam belajar. Bagian 3. Strategi pembelajaran penjas Jepang. Penyampaian materi pelajaran penjas umumnya menggunakan pendekatan pengajaran terbuka. Maksudnya, siswa diberi tugas gerak dan guru hanya bertindak sebagai pembimbing. Pemilihan bahan mengajar penjas di Jepang. Perbedaan dengan Indonesia dalam memberikan materi. Sekolah memiliki otonomi untuk dapat mengatur sendiri materi yang diajarkan kepada siswa sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah tersebut. 5. Alokasi pelaksanaan penjas di Jepang. Berbeda dengan di Indonesia, alokasi waktu yang disediakan untuk penjas di Jepang adalah 2 kali seminggu, yaitu dari pukul 8 sampai 11 siang. Bagian 6. Sistem penilaian dan evaluasi penjas di Jepang. Sistem penilaian dan evaluasi yang dilakukan oleh guru-guru penjas di Jepang umumnya bersifat penilaian terhadap performa siswa. Dengan demikian, penilaian terlebih ditunjukkan pada ukuran profil siswa secara individual. Materi kedua, pengembangan media pembelajaran PJOK berbasis ICT di SMP. Pada era milenium sekarang, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek, khususnya teknologi informasi dengan komunikasi, informasi and communication technology ICT. Demikian pesat kemajuannya. Pesat kemajuan ICT ini tidak mempengaruhi kesenjangan yang terjadi dari proses pembelajaran yang ada di kota dengan pedesaan. Salah satu contoh konkret adalah penggunaan media pembelajaran yang masih jauh ketimpangannya antara kota dan desa. Sejalan dengan kemajuan ICT dan untuk menghilangkan ketimpangan tersebut, pemerintah memberikan kewenangan dalam mengelola sistem pendidikan yang menekankan pada peningkatan kualitas dalam persaingan pendidikan di era milenium tanpa melupakan ciri dan karakter bangsa. Dengan dibangun sistem pembelajaran modern saat ini, peserta didik bukan saja memainkan peran sebagai penerimaan pesan, tapi peserta didik juga memainkan peran sebagai komunikator atau penyampaian desa. Materi kedua, materi ketiga, menjadi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di abad 21. Di era abad 21 saat ini, seluruh lingkup profesi menuntut adanya dedikasi dan kualitas kerja yang lebih sempurna, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara penuh pada organisasi profesi dan masyarakat luas. Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang terprogram dan intensif. Pembelajaran PJOK merupakan proses pendidikan yang kompleks melalui medium aktivitas fisik yang fokus pada pencapaian seluruh ranah tujuan belajar yang terdiri dan ranah kognitif, efektif, dan psikomotor secara simulatif dikembangkan dalam sebuah rancangan belajar yang berkualitas. Karakteristik pembelajaran PJOK. PJOK bertujuan untuk
mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, emosional, etika, moral, dan aspek pola hidup sehat. Karakteristik guru abad 21. Perubahan karakter masyarakat secara fundamental sebagaimana terjadi dalam abad 21 berimplikasi terhadap karakteristik guru dalam pengembangan progresif. Perubahan karakteristik masyarakat perlu diketahui oleh transformasi budaya kultur guru dalam proses pembelajaran. Karakteristik peserta didik abad 21. Situasi abad 21 seringkali ditandai dengan masyarakat informasi yang ditandai oleh munculnya fenomena masyarakat digital. Karakteristik peserta didik abad 21 dalam proses pembelajaran berbeda dengan karakteristik peserta didik zaman dahulu. Keterampilan abad 21. Di abad 21, pendidikan berada di masa pengetahuan knowledge age dengan pencapaian peningkatan pengetahuan yang luar biasa yang didukung oleh penerapan media dan teknologi informasi. Profesionalisme guru PJOK. Profesionalisme guru PJOK. Profesionalisme berasal dari profession yang berarti pekerjaan. Profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan diketahui oleh seorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang masyarakat pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Terima kasih, itulah tadi hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.